Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Wijaya Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Masih belajar dengan baik? Bapak Ibu, kali ini saya akan menggeser topik yang saya bisa bawakan di bulan ke depan saja, bulan depan, tetapi saya akan menggantinya dengan 2 kali topik mengenai gerhana. Nah, Bapak Ibu, topik ini sudah banyak dibahas di YouTube. Ada banyak orang yang membahas dan saya percaya bahwa dalam topik ini ada yang penting. Tuhan ingin katakan sama umatnya hal yang penting. Dan Anda harus memilah Bapak Ibu, karena hal yang penting ini berkembang hari ini, ditambahin berita-berita yang sebenarnya tidak terjadi, tapi menjadi berita yang panas dan hangat, dan kemudian orang menjadi ramai. Nah, Bapak Ibu, Anda akan mendengarkan bagaimana cerita mengenai gerhana. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah, dan biarlah Anda akan belajar dengan baik hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, kita akan teruskan hari ini terkait dengan penulisannya. Bapak Ibu, dalam penulisan karakter Yahudi, kita tuh mengalami kendala karena orang Yahudi itu menulis dengan edisi yang baru. Pada zaman Musa itu berbeda. Bapak Ibu mengerti kalau huruf Alef, Bet, Gimel gitu ya. Ini adalah pola Yahudi yang modern. Ini bisa tidak dipakai lagi. Pola yang dipakai adalah Yahudi yang lama, yang Paleo-Hebrew. Jadi ini Paleo-Hebrew. Nah, Paleo-Hebrew itu gimana? Sebuah cerita, misalkan Bapak Ibu melihat sebuah gini ya. Ini kan gerhana matahari 2017 nih. Lalu ada yang begini nih. Ini matahari 2024. Nah, pola ini yang seperti tanda silang ini, sebetulnya itu adalah bentuk dari huruf Taf. Taf. Huruf terakhir dari aksara Yahudi. Kalau Bapak Ibu mengerti bentuknya seperti ini nih. Taf, ini Taf. Taf, gitu ya. Jadi, dalam bentuk Paleo-Hebrew, bentuknya Taf itu bukan begini, tetapi adalah seperti ini. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat ini seperti huruf Taf. Gitu, huruf Taf. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini berarti huruf Taf sudah ketemu ya, huruf Taf. Tetapi kalau Anda melihat dalam kisah di atas 2023, muncul sebuah tanda yang seperti ini. Gitu. Anda mengerti bahwa huruf yang ini, gini, ini menjadi gini, ada 3 nih, ada 3 gini. Yang seperti huruf A. Kalau Anda melihat ini huruf A ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda melihat huruf A ini, nah, cerita itu adalah huruf Alef. Bapak Ibu, Anda mengerti huruf Alef? Sebentar saya akan menghapus ini. Huruf Alef dalam Paleo-Hebrew ya. Bentuknya bukan lagi seperti ini. Bukan, bentuknya bukan seperti ini. Tetapi bentuknya itu adalah seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, bentuk yang tadi, yang begini, yang ketiga seperti ini, itu bicara mengenai aksara Alef yang pertama dalam aksara Ibrani. Berarti kalau itu adalah Alef dan Taf, kita sudah sampai pada sebuah cerita bahwa gerhana matahari yang terjadi di Amerika itu membentuk huruf alfa dan omega, Alef
dan Taf. Alfa, Omega. Alef dan Taf. Huruf pertama dan huruf terakhir. Ceritanya itu saja sebetulnya Bapak Ibu. Bahwa gerhana Amerika itu kenapa menarik dan saya cenderung ingin membahas ini. Karena gerhana itu membentuk sebuah huruf Alef dan Taf. Kalau ditanya sebetulnya, apakah tanda itu berarti segala sesuatu? Bapak Ibu, kalau Anda melihat ya dari cerita-cerita yang Anda sudah lihat di YouTube banyak, bahwa terjadi 3 hari gelap gulita karena terjadi banyak fenomena matahari. Cerita yang benar bahwa gerhana matahari akan terjadi dan akan ditambah dengan ledakan-ledakan matahari di situ. Tetapi ditambahkan lagi berita-berita yang sepertinya kurang benar, begitu. Di situ ada 3 hari gelap gulita, yang betul tidak ada, Bapak, tidak gelap 3 hari. Kalau Anda mau lihat 3 hari, ya gelapnya itu pada tanggal 2017, 2023, dan 2024. Ada 3. 2017 gelap, 2023 gelap, dan 2024 akan gelap. Nah, 3 hari itu, bukan 3 hari berturut-turut, bukan. Nah, Bapak Ibu, melihat dari kisah ini, sebetulnya Tuhan ingin bicara sama umat manusia. Tuhan bicara mengenai tanda-tanda di langit. Kalau Anda berkata, Pak, ini sudah saatnya rapture dong, Pak. Bapak Ibu, begini, kalau Anda di tengah jalan, Anda melihat penanda Jakarta 20 km, Anda kan belum sampai Jakarta, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat Jakarta belok kiri, belum Jakarta itu. Setelah Anda masuk Jakarta, tidak ada lagi penanda di jalan raya. Jadi selama kita masih melihat tanda-tanda ini, tentu saja waktunya belum tiba. Tetapi kita harus bersyukur sama sorga, Bapak Ibu, bahwa tanda-tanda ini Tuhan beritahukan kepada manusia. Nah, Tuhan bicara kepada manusia mengenai tanda-tanda yang Tuhan berikan. Tanda-tanda ini mengenai Amerika. Kenapa hanya di Amerika, Pak? Ya, karena Amerika adalah negara besar yang merupakan sekutu dari Israel. Semua hal tanda yang terkait dengan Israel adalah tanda penting. Kalau Indonesia bagaimana? Ya, kalau Indonesia bicara kegerakan lah, Bapak Ibu. Nah, di dalam peristiwa ini terjadi sebuah fenomena yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa mungkin terjadi Tuhan mengatakan waktunya Amerika untuk menjadi penguasa di muka bumi akan mulai selesai. Anda sih kata-katanya ya. Amerika akan menguasai muka bumi, Tuhan katakan sudah waktunya selesai. Karena tanda ini, menurut saya bicara mengenai awal dan akhir, itu bicara sejak tanda yang terakhir nanti diberikan, 8 April, maka Anda akan melihat Amerika mengalami penurunan dan penurunan. Seperti tanda 2017. 2017 mengalami sebuah Amerika turun sejak 2017. Bapak Ibu, Anda kan mengerti Amerika itu negara besar. Hari itu, di tahun 2000, 2005, 2010, Anda tidak mendengar Rusia sama sekali. Rusia sedang mengalami sebuah kondisi yang turun, sebuah ditinggalkan orang, dan orang hampir tidak mengingat Rusia lagi. Sejak Uni Soviet yang dulu yang hebat, yang bagus, Rusia sudah tidak diingat orang lagi. Tetapi dalam kondisi ini, tiba-tiba Rusia bangkit kembali menjadi negara yang besar. Ditambah dengan China bangkit menjadi negara yang besar. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, sebetulnya di China juga tidak sebesar yang Bapak Ibu lihat, karena China itu kota-kotanya kan dibangun jadi besar. Tetapi di desa-desanya juga masih bentuknya masih sederhana. Jadi kalau diambil rata-rata, ya cenderung mengatakan bahwa China belum menjadi negara superpower besar. Tetapi Bapak Ibu, menjelang 2017 dan 18 dan ke sini, kita berhenti karena ada pandemi. Puji syukur pada Tuhan karena ada pandemi, Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada pandemi, ini perubahannya juga sudah cepat sekali. Sejak itu terjadi peningkatan dalam China, Rusia mulai meningkat. Anda harus melihat bahwa negara-negara di luar Amerika sedang membuat persekutuan.
Yang dibuat adalah persekutuan yang tujuannya ingin membuat mata uang yang akan dipakai nanti bukan lagi dolar, tetapi mata uang yang disepakati oleh negara-negara dari Rusia dan teman-temannya. Rusia, kemudian dari China membuat, Indonesia ya akan dengan ASEAN akan membuat. Nah, berita ini itu mulai terjadi sejak 2017, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu terjadi, Anda harus melihat, kan kondisinya bukan kondisi fisik. Kalau Anda melihat terjadi keruntuhan dari Amerika dalam kondisi fisik, Anda tidak akan melihat. Anda akan melihat bahwa, oh tidak terjadi Pak, kondisi tidak seperti itu. Memang, karena dunia itu akan memasuki tahun 2000, 2005, 2010, dunia akan grouping. Dunia akan membuat sebuah grouping. Aliansi. Aliansi ini Anda bisa melihat, kalau kita melihat aliansi utara, di mana Rusia menjadi kepalanya, Anda akan melihat bahwa Turki belum bergabung. Ya, Turki itu punya masalah dengan Rusia di masa lalu. Masa lalu kapan, Pak? Ya tahun 2010 itu ada masalah. Tetapi Turki memang cenderung untuk bergabung dengan aliansi utara, tapi belum ya. Iran, sebetulnya Bapak Ibu kalau Anda melihat Iran itu negara yang unik, karena kalau kondisi tenang, aman, dan damai, sebetulnya Iran tuh musuh bersama. Jadi negara-negara yang ada di situ, di Timur Tengah, itu memusuhi Iran, tetapi dalam kondisi perang Israel yang kemarin dengan Hamas berlaku, kemudian Iran masuk ke dalam musuhnya Israel dan bersama negara-negara di Timur Tengah memusuhi Israel. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, kondisi ini Anda harus melihat. Waktu tanda diberikan oleh sorga, Anda akan melihat peristiwa yang terjadi. Tetapi bukan secara fisik. Kalau Anda menunggu secara fisik tidak terjadi. Gitu ya. Sepertinya lama, pelan-pelan terjadi dan itu tidak akan berasa. Orang tidak akan melihat, ini tidak akan berasa seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah sejak 8 April, Anda akan melihat nuansa kekuasaan Amerika sepertinya akan mulai berkurang dan berkurang dan berkurang. Nah, kondisi berkurang ini akan menjadi pukulan yang berat kepada negara-negara di NATO. Nah, kalau Anda melihat kisah matahari ini, sepertinya itu adalah peristiwa tanda biasa, gitu, tanda biasa. Yang terjadi di muka bumi juga akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu, orang Israel tahu nggak? Orang Israel tahu seperti ini. Tetapi masalahnya Israel hanya bisa melihat tanda tanpa pemahaman. Saya berdoa Bapak Ibu, Anda sebaiknya Anda boleh mengerti ini, tetapi jangan melihat untuk menantikan tanda. Bapak Ibu, ini masalahnya hari ini. Kalau Anda belajar akhir zaman, Anda melihat tanda dan menantikan sebuah tanda apa lagi yang bagus, tanda apa lagi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bapak Ibu, ada masalah besar. Kita diminta oleh Tuhan melakukan dua hal. Anda harus bersiap, dan Anda selesaikan tugas yang Tuhan berikan. Nah, menyelesaikan tugas semudah saja, yaitu Anda pergi untuk berikan kabar baik, bersaksi kepada orang yang belum percaya pada Tuhan, sebab Tuhan menghendaki orang-orang itu datang kepada Tuhan. Tetapi, Bapak Ibu, banyak orang berkata, aduh saya nggak siap, saya tuh lebih baik, ya itu kan urusan pendeta gitu ya. Itu urusan rohaniwan, bukan urusan saya. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu mungkin mengalami masa-masa yang sulit, mengalami posisi yang sulit untuk berbicara kepada orang-orang di luar Tuhan, di luar anak Tuhan maksudnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda kesulitan berbicara itu, kemungkinan ada yang bilang, ini kan juga salahnya gereja juga. Kita di Indonesia itu pernah mengikuti sebuah pengajaran yang diambil dari Peter C. Wagner.
yang dikatakan bahwa penginjilan terbaik adalah membuka gereja. Dan itu kita ikuti, benar. Di zaman itu terjadi bahwa orang buka gereja itu langsung penuh. Buka 5 penuh, buka 6 penuh, buka 10 penuh, 15 penuh, dan 20 juga penuh kok. Nah, akibatnya, jadi kalau saya menginjil bagaimana? Nggak perlu menginjil, saya akan mengajak aja orang ke gereja. Nanti di gereja itu akan Roh Kudus akan jamah dan orang bisa bertobat. Nah, waktu itu terjadi, waktu kelimpahan itu terjadi, pemenuhan itu terjadi, yang terjadi berikutnya adalah orang melihat, wah kalau begitu bukan tugas saya lagi dong. Ada kesalahan Bapak Ibu. Anda harus pergi untuk beritakan kabar baik kepada orang. Ada usaha dari hati Anda. Ada keinginan dari hati Anda. Mungkin satu orang Anda harus bicara 100 kali waktu dia akan bertobat. Karena penginjilan itu adalah rencana daripada Tuhan. Dan bagi kita, tugas penginjilan adalah ketaatan. Bapak Ibu harus mengerti ya. Pak, saya tuh menginjil supaya orang dia bertobat dan mengaku pada Tuhan bahwa Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Bapak Ibu, ada sebuah pernyataan yang unik. Kalau Anda lihat sini ada sedikit yang salah. Bagaimana mungkin orang bisa bertobat tanpa Roh Kudus? Jadi, penginjilan adalah ketaatan. Bapak Ibu, ketaatan. Ketaatan firman Tuhan. Jadi kalau Anda taat, Anda menginjil saja, menginjil pada orang, menginjil bersaksi, karena Anda taat pada firman Tuhan. Anda tidak pernah tahu siapa yang Tuhan akan jamah karena pelayanan Anda tidak pernah tahu. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini Tuhan berkata, tanda-tanda di akhir zaman itu sudah jelas. Kita melihat pada 2017, Anda mungkin sudah lupa ya, terjadi peristiwa itu. 2023 kecil, kalau 2023 itu kecil Bapak Ibu, itu tipis tandanya. Yang garis ke bawah itu, kecil dan tipis. Tetapi Bapak Ibu, tanda itu menjadi jelas. Pak, kalau Bapak itu ngelihatnya dari mana? Saya melihat dari keseluruhan. Dan saya tidak berkanjang pada tanda. Kalau Anda melihat, tanda-tandanya bagus Pak, ini ceritanya Bapak gini. Oh, Bapak Ibu ingat, saya tidak berbicara mengenai sebuah tanda dan membahasnya terus. Saya melihat terus ke depan. Kita harus terus berlari. Tuhan mengatakan tanda-tanda itu diberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, supaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini akan terjadi di Amerika 8 April bulan depan. Makanya Bapak Ibu kalau Anda melihat hari ini, saya geser dulu nih cerita yang terakhir, kisahnya saya geser dulu, kita akan gantikan dengan hari ini ceritanya. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang besar. Dan ini bukan peristiwa satu-satunya, bukan. Nanti akan ada peristiwa lagi. Peristiwa apa? Ada. Akan ada peristiwa apa-apa lagi banyak. Gerhana, saya pernah cerita mengenai gerhana 2014-2015. Gerhana 4 kali di Israel dan ada 2 gerhana matahari di tanggal yang tepat. Apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita melihat 2014-2015 apa yang terjadi setelah itu, Anda akan melihat 2015 apa yang terjadi. Anda melihat Israel mengalami perubahan. Tanda kepada orang Israel, Anda pernah melihat Nathan juga pernah bermimpi. Nathan anak kecil, usia 15 tahun. Nah, sekarang mungkin usia sudah 24 tahun, 9 tahun dari hari dia mendapatkan itu, 24 tahun usianya. Nathan mendapatkan mimpi mengenai perang Gog-Magog. Tapi itu merupakan sebuah gambaran. Kalau kita melihat Gog-Magog, oh itu Rusia Pak. Kenapa jadi Gognya kata dibilang adalah seorang presiden dari Amerika? Anda akan jadi kacau sekali karena dikatakan ada sebuah simbol. Jadi mimpi itu sebuah simbol yang merupakan tanda yang akan terjadi tapi sulit untuk didapatkan. Nah, Bapak Ibu, Anda akan melihat itu terjadi. Tanda-tanda akan banyak dan semakin banyak dan semakin banyak. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat cerita-cerita yang beredar nih, ada yang bilang ini adalah cerita mengenai Yunus, Jonah, dan Niniwe, oke. Memang Anda kalau melihat tanda-tanda di samping yang tadi katakan 3 hari, ada yang bilang bukan 3 hari gelap, tapi itu 3 hari di mana pada hari-hari itu gelap. Anda juga melihat Yunus dan Niniwe. Anda kalau melihat ini,
sebaiknya Anda tidak melihat sebagai sebuah hal yang akan terjadi dan Anda berhenti di situ. Cerita mengenai Niniwe, mengenai Yunus adalah tambahan-tambahan yang supaya hal itu menjadi menarik sebetulnya Bapak Ibu. Anda melihat itu sebagai menarik. Tetapi intinya kalau hari ini Anda belajar ini, Anda akan melihat bahwa tanda ini Tuhan berikan supaya Anda melihat dengan benar tanda Alef dan tanda Taf terjadi. Dari Alfa dan Omega, dari utama yang pertama dan akan terakhir. Dan Tuhan mengatakan Amerika akan berakhir hari itu. Akhirnya apa Pak? Ekonomi berakhir ya? Apa kekuatan berakhir? Jangan melihat secara fisik. Itu yang penting itu dulu, jangan melihat secara fisik. Oke Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalau Anda ingin mengetahui sebetulnya titiknya di mana Pak? Dari silang tadi itu titiknya di mana? Ya kalau Anda ingin mengetahui, titiknya ada di Indiana. Bapak Ibu, cerita mengenai titik-titik itu adalah hal yang penting kalau Anda ingin mengerti. Tetapi sebetulnya cerita yang benar adalah Tuhan berikan ini kepada kita supaya Anda mengerti bahwa Tuhan berpegang teguh kepada keinginan Tuhan untuk datang ke muka bumi. Akan tiba saatnya Bapak Ibu, Tuhan akan datang dan akan mengubah muka bumi ini. Tetapi satu hal yang penting, tugas Tuhan kepada Anda dan saya harus dibuat, harus jadi, harus selesai. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat ini, saya melihat bahwa dalam tanda gerhana matahari ini adalah satu hal yang baik. Ini adalah merupakan tanda di mana kita harus melihat. Anda sedang berlari, Anda melihat bahwa terjadi tanda, Anda berlari. Anda harus terus berlari. Bukan terus melihat tandanya, bukan Bapak Ibu. Anda terus berlari. Nah, Bapak Ibu, tetapi tanda demi tanda diberikan kepada orang yang belum bertobat. Supaya mereka bertobat dan kepada kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan adalah Raja semesta langit. Adalah Raja dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini ada sebuah gambar ini. Terakhir sebelum saya akan menutup ini, ada sebuah gambar Anda melihat ternyata ini akan terjadi pada tahun 2045. Jadi kalau Anda mengatakan, ini yang terakhir ya, ini tanda yang terakhir. Oh, nanti dulu Bapak Ibu. Tanda itu akan bicara panjang. Kita tidak tahu soal rapture, karena rapture tandanya hanya diberikan tanda-tanda yang jelas, setelah itu Tuhan akan angkat. Tidak ada orang yang pernah tahu kapan itu terjadi. Tetapi kalau misalnya kita masih di sini sampai di tahun 2045, Anda akan mengalami gambar yang itu, satu itu, yang 2045. Oke, ini gambarnya. Ya, kalau lebih gimana Pak? 2060, 70, 80 gimana? Bapak Ibu, Anda tunggu saja. Yang penting kita mengerti bahwa tanda ini sudah terjadi 1, 2. Yang ketiga nanti garisnya lagi akan menjadi seperti yang tahun 2024, tapi di tahun berikutnya. Bapak Ibu, sebentar, ini yang terakhir kali. Jadi paling terakhir nih, ada sebelum mepet, sebelum selesai. Bapak Ibu lihat gambar ini dulu. Ini gambar ini adalah komet, orang nyebutnya komet setan karena ada 2 tanduk di sana. Di komet itu ada gasnya Bapak Ibu, itu gasnya. Komet ini besarnya lebarnya 16 km, sebesar Gunung Everest lah. Dan kecepatannya 20 km per detik. Nah, cepat sekali. Nah, Bapak Ibu, komet ini bernama 12P Pons Brooks. Saya akan menggambar sebentar Bapak Ibu. 12P Pons Brooks. Jadi namanya adalah 12P Pons Brooks. Kenapa? Karena pada 1812 ditemukan oleh astronom Prancis Jean-Louis Pons. Kemudian 1883 ditemukan oleh William Brooks. So namanya menjadi Pons Brooks. Nah, ini jaraknya 71 tahun. Komet ini walaupun terlihat 1385, Bapak Ibu, tahun 1385 terlihat pertama kali. Tetapi sebetulnya bukan 1385. Setiap 71 tahun sekali akan berputar. Jadi di waktu sebelumnya tidak terlihat karena orang mungkin belum perhatian.
Nah, setelah ini baru terlihat. Nah, di tahun ini, besar 83 ya, ditambah 71, 4, 5, 9, nah, tahun ini terlihat. Kemudian pada 1954, kalau ditambah 70 atau 71, menjadi 2024. Nah, itu akan muncul nanti di pertengahan tahun ini. Tetapi karena gerhananya total di Amerika gelap sekali, maka komet ini bisa terlihat. Komet ini besar, akan nabrak bumi nggak? Yang penting itu aja, Pak. Tidak, ya. Jadi komet ini akan berjalan dengan cepat sekali, ya 20 km per detik, seperti apa cepatnya. Dan setiap 71 atau 70, kalau dikatakan dalam berita si 70,2 ya, tapi ya bisa ini 2 lah. Nah, Bapak Ibu, ini gambar kometnya akan saya pasang lagi. Nah, komet seperti ini. Nah, gambarnya itu seperti ini, ada itu gasnya menjadi 2 tanduk itu, Bapak Ibu. Anda bisa lihat situ ya. Nah, pertanyaan begini. Pak, apa yang terjadi setelah gerhana matahari total dan komet ini terlihat? Kometnya hanya terlihat, tapi belum sampai titik terdekatnya dengan bumi, hanya terlihat saja. Nah, Bapak Ibu, semua tanda langit sudah terlihat, tetapi ingat, jangan langsung mengatakan, ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tidak terlihat seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi Anda percaya bahwa ini adalah fenomena langit, tanda dari sorga. Apa yang Tuhan mau katakan kepada manusia, bahwa waktunya terus berjalan menuju terakhir, dan Bapak Ibu harus ingat, Anda harus pergi untuk kabarkan kabar baik. Bapak Ibu, ini saya sampaikan saja, saya lihat gambarnya ya. Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu harus bijaksana melihat, dan simpan ini karena tengah tahun nanti komet ini akan terlihat dengan jelas. Bapak Ibu, cerita mengenai gerhana matahari ini saya tidak mau berpanjang-panjang, karena ini adalah tanda yang terjadi dan hanya sedikit tanda, akan ada tanda lagi. Tetapi baiklah Anda melihat tanda ini dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dan Anda melihat itu sebagai sebuah karya Tuhan untuk Tuhan mengasihi umatnya dan mencintai kita, dan bahwa Tuhan berjanji Tuhan datang segera. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua. Kami sudah melihat tanda. Kami akan berlari terus menuju tempat yang terakhir karena Engkau datang untuk menjemput kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.